Oke, selamat pagi. Jadi hari ini saya jelaskan tentang MPLS. Apa itu MPLS? Ya, terus kemudian cara kerjanya bagaimana? Keuntungannya itu apa? Ya, MPLS itu adalah salah satu protokol routing yang ada di WAN. Selain BGP, selain frame relay, selain DSL. Nah, nah, sekarang bagaimana cara kerjanya dan apa itu MPLS akan saya beritahukan di materi ini. Ya. Jadi MPLS itu adalah protokol untuk routing yang bekerjanya menggunakan label. Label itu seperti label harga, misalkan begitu ya, label. Seperti VLAN. VLAN itu kalau pada paket mau masuk ke switch kan dikasih label. VLAN ID. Nah, nanti setelah keluar dari switch-nya dihilangin labelnya. Nah, tapi kalau VLAN kan bekerja di layer 2, memang dia bekerja di layer 2. Tapi kalau kita tahu protokol routing itu kan bekerja di layer 3. Nah, berarti nanti dia itu layer 3, tapi untuk forwarding-nya dia menggunakan label. Dia tidak pakai IP, tidak menggunakan IP sebagai base-nya. Jadi tidak pakai layer 3, tapi dia pakai seperti layer 2-nya. Nah, sehingga apa keuntungannya? Keuntungannya pasti nanti router yang menggunakan MPLS, routingnya MPLS, itu secara teoretikal dia akan lebih cepat daripada menggunakan protokol yang lain. Karena apa? Kita kan tahu kalau di OC layer, paket yang masuk ke sebuah router, masuk ke layer 1, ke layer 2, data link layer, baru ke layer 3. Di layer 3 dia baca routing table-nya. Ini kalau bukan MPLS ya. Dia baca routing table-nya, kalau menuju sini lewat interface ini, sampai di layer 3 dia akan turun lagi ke interface yang dituju, ke layer 2, ke layer 1. Nah, kalau MPLS tidak begitu. Ya, ada paket yang masuk di layer 1, naik ke layer 2. Ya. Sebelum di layer 2, dia nanti akan dikasih label. Dikasih label, dipindah ke interface berikutnya, interface forwarding-nya. Dia turun ke layer 2, kemudian ke layer 1, terus keluar. Nah, sehingga jalurnya pasti lebih pendek. Jalur path-nya dalam sebuah router itu processing-nya akan lebih pendek. Itu sudah menunjukkan bahwa dia akan lebih cepat. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan routing biasa, misalkan BGP, itu kan dia baca sampai ke routing table-nya, baca di layer 3-nya. Nah, baca layer 3, baca routing table. Kalau routing table-nya sedikit sih cepat. Yang masalah adalah router-router yang terletak di dalam WAN, di dalam internet, core router, itu pasti routing table-nya akan besar sekali. Sehingga pasti butuh waktu yang lebih banyak untuk membaca routing table daripada cuma membaca tabel untuk label. Nah, sehingga dapat dikatakan nanti MPLS itu tidak bekerja sampai layer 3. Layer 2 naik sedikit sudah belok dia. Sudah forwarding dia. Makanya itu MPLS sering dikatakan sebagai protokol routing layer 2,5. Ngelewati layer 2, tapi nggak sampai layer 3. Nah, ini. Jadi banyak orang ngomong bahwa nanti MPLS itu adalah protokol layer 2,5.
Karena tadi alasan tadi yang saya jelaskan itu. Jadi nanti dia akan pasti lebih cepat dari protokol routing yang biasa, yang sampai layer 3. Sifatnya seperti layer 2, seperti pindah dari MAC ke MAC. Tapi dia tidak pakai MAC, dia pakai label. Nah, cara kerjanya gimana sekarang? Kita lihat aja. Nah, cara kerjanya adalah dia memasukkan label. Label itu tanda, kode, ya, yang dimasukkan antara layer 2 dan layer 3-nya. Nah, satu label itu panjangnya 32 bit seperti yang ada di gambar ini. Ya, ini satu label. Ada label ID-nya, ada untuk flag-flag yang lain, untuk flag stack, ya. Ini untuk eksperimen, ada time to live. Ini hidupnya dia, berapa lama dia akan hidup. Ya, setelah lewat satu router, hidupnya berkurang satu, dan sebagainya. Ini adalah di dalamnya satu label. Nah, di dalam satu label ini, nanti dia akan masuk, ini kan 32 bit tadi itu. Nanti pada saat dia di dalam routernya MPLS, dia akan dimasukkan, diinsertkan ke dalam pemisah antara layer 2 dan layer 3. Ya. Nah, ini masuk di sini, label ID berapa. Ya. Setiap router punya label ID sendiri-sendiri. Nah, tinggal dia mau lewat berapa router, ya nanti berarti dalam satu datagram yang bawah ini, jumlah labelnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Jadi seperti kereta api, gerbongnya mau 1, mau 2, mau 3, mau 4. Kalau cuma lewat 1 ya berarti gerbongnya keretanya cuma 1, gerbongnya cuma 1. Dan bisa ditumpuk, di stack. Jadi dia itu labelnya level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nanti tarik level 5, setelah lewat 5, 5-nya keluar, 4-nya keluar, dan seterusnya. Ya. Ini headernya MPLS. Nah, kalau kita lihat di Wireshark, kelihatan bahwa ini kan sebuah frame nomor 5. Frame itu yang ini tadi, ini frame, ini kan frame. Ya. Dia terletak di setelah Ethernet. Biasanya kan kalau kita dilihat di Wireshark, kalau paket IP biasa kan setelah Ethernet kan langsung IP. Ini layer 2, ini layer 3. Nah, dia itu nanti masukkan headernya itu di sini. Ini headernya MPLS. Jumlahnya totalnya 32 bit. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa MPLS labelnya itu nomornya nomor 16. Ini kan nomor 16. Bit eksperimentalnya 0. Jumlah stacknya cuma 1. TTL-nya 254. Kita lewat 1. Ya. Ini. Jadi terbukti bahwa MPLS itu labelnya terletak di antara layer 2 dan layer 3. Oke. Nah, sekarang gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah misalkan aja ini pusat, ini cabang di kota lain. Ini adalah internetnya atau WAN-nya. Anggap semua router yang di dalam WAN ini mendukung MPLS. Ya, karena MPLS itu fitur tambahan. Kalau bagi mikrotik dia itu fitur tambahan. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya menambahkan fitur MPLS ke dalam router mikrotik. Jadi secara default mikrotik itu tidak mendukung MPLS, tapi nanti biar dia bisa ditambah additional feature, nanti dia akan jadi bisa mendukung MPLS. Nah, MPLS itu internasional, open, sehingga nanti tidak harus sesama mikrotik dengan Cisco dengan apa asal mendukung MPLS, maka dia akan bisa meroutingkan MPLS. Ya. Oke, sekarang kita lihat notasi-notasinya dulu. Ya. CE itu adalah Customer Edge Router, CE. Kalau PE itu Provider Edge, berarti ini ada provider A, ini punyanya provider B. Ada PE-nya kan 2 ini.
Misalkan aja saya di sini, perusahaan saya masuk ke Telkom, berarti ini providernya punyanya Telkom. Setelah melewati internet, MPLS, keluarnya di Indosat. Maka ini provider punyanya Indosat, dan ini ya CE lagi. Berarti ini customer yang sisi yang sebelah sana. Jadi CE itu customer edge, PE itu adalah provider edge. Ya, sekarang di fungsi-fungsinya ada router-router itu ada yang namanya LER, ada yang namanya LSR. Ya. LER itu label edge router. Router yang bisa memberikan label di sisi yang paling ujung, yang berhubungan dengan CE. Nah, router ini namanya PE. Namanya PE. Nah, kalau label switching router, itu adalah router yang di tengah-tengah. Router MPLS yang di tengah-tengah itu label switching router. Sampai di sini, ini ujung yang ke arah customer yang berikutnya, ini juga akan jadi label edge router lagi. Jadi istilahnya kalau label edge router itu berarti ya dia paling pinggir yang mau ke customer. Kalau label switching router itu yang di tengah-tengah, tidak berhubungan dengan customer. Ya. Pada saat LER yang di sini, yang pada saat penerima paket, ini dia akan menambahkan paket. Istilah menambahkan paket itu adalah ingress. Jadi paket labelnya ditambahkan. Jadi, labelnya ditambahkan dalam paket. Itu namanya ingress. Kalau di sini, router di sini, fungsinya kan ini mengandung label, setelah keluar tidak mengandung label. Nah, pada saat dia mau mengeluarkan ini, dia mencopot atau melepas labelnya. Itu namanya istilahnya adalah egress. Router yang bagian keluar, yang mau keluar. Jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah antara customer ini harusnya kan dia berhubungan tanpa label, menggunakan routing biasa. Jadi di sini masih IP base. Yang di sini sudah label base. Ini semua anggap MPLS. Ya. Nah, dari IP base di sini, pada saat dia masuk ke router edge yang punyanya provider di sini, dia diberi label, ini label 1. Oh, label 1 itu menuju ke interface 1 lewat sini. Nah, sampai di sini labelnya, setelah terima label 1, oleh router yang ini diganti label 2. Oh, label 2 itu lewat interface nomor 3, maka dilewatkan ke sini. Nah, setelah di sini, oh betul, ini mau keluar, maka labelnya saya lepas. Pada saat dia lepas di sini, labelnya sudah tidak ada. Sudah menjadi datagram yang biasa. Itulah cara kerjanya MPLS. Jadi dia memindahkan, memforwarding dari interface 1 ke interface 2-nya. Interface 2 ke interface 3, atau dan seterusnya itu menggunakan label. Nah, ini yang saya omongkan tadi itu, label edge router, label switch router, provider edge, customer edge, provider router. Provider router itu router yang di dalamnya provider, yang tidak berhubungan dengan customer. Ya. Ini saya ambil dari Wiki Mikrotik Surabaya, Wiki Mikrotik Indonesia. Nah, yang terjadi itu apa? Yang terjadi adalah peristiwanya kan seperti ini tadi itu. Ya. Ini peristiwa memasukkan label. Nama istilahnya adalah push. Jadi pada saat ini ada paket datagram masuk di sini, diberi label. Itu istilahnya adalah push. Ini di ingress-nya. Terus dia melewati MPLS yang kedua, MPLS yang ketiga. Pada saat MPLS yang kedua, masuknya itu adalah label yang biru ini diganti label yang ungu. Misalkan nomor 1 diganti nomor 2. Nomor 2 lewat sini. Maka di sini masuk yang nomor 2 diganti label nomor 3. Pada saat mencapai ujung, ini adalah nomor 3 labelnya, mau keluar, labelnya dilepas. Nah, peristiwa di sini adalah namanya memberikan label itu push. Kalau menukar label itu istilahnya adalah swap. Di swap, labelnya diganti. Ya. Kalau melepas label namanya adalah pop. Istilahnya pop. Ya, jadi di MPLS itu ada push, ada swap, ada pop. Oke.
Ini contoh aja yang seperti tadi itu, ya. Jadi ini router yang bagian customer, ini yang di customer, ya. Mau menuju ke 10.00, ini melalui R2. Ya, ini routing table-nya, ini routing table. Ini label table. Jadi dia enggak punya routing table, tapi nanti enggak pertama kali dia baca, setelah itu dia tidak akan baca, dia akan baca ini. Ya. Contoh menuju ke 10.10.1 lewatlah router 2. Maka dia masuk sini. Diberi label 89 di sini. Ya, masuk diberi label 89. Nah, di router 3, kalau masuk 89 kamu ganti router nomor label nomor 22. Berarti setelah ini datagramnya diganti nomor 22. Kalau di sini masuk 22 diganti 44, di swap 44. Berarti 22 di swap 44. Sampai di sini kalau ada 41 lewatlah keluarkan lewat sini. Di pop. Jadi labelnya dihilangin sama dia. Keluar sudah. Nah, pada saat keluar di sini sudah tanpa label. Masuk tanpa label, di sini berlabel semua, di sini tanpa label. Ini contohnya. Contohnya sehingga dia tidak perlu di masing-masing router ini tidak perlu baca ini. Tidak perlu baca routing table. Dia punya routing table masing-masing. Dia cuma baca label table-nya sendiri-sendiri. Dan ini di-create oleh dia pada saat pertama kali dia sudah menentukan jalurnya kemana, router itu akan meng-create labelnya. Jadi kamu secara administrator tidak meng-create label. Yang meng-create adalah router itu sendiri. Nah, nanti kalau dengan BGP enaknya gimana? Ya, kemarin kan kita udah belajar BGP toh. Kalau BGP kan biasa, ini saling memberitahu, advertise ya toh, sehingga edge di sini bisa connect sama edge di sini. Ya. Nanti kalau misalkan dua ini semua ini mendukung MPLS, ya, BGP itu nanti nggak usah create di semua, cuma perlu di-create di edge-nya aja. Nanti ini semacam eBGP. Jadi ya bekerja di WAN, bekerja di internet, tapi sifatnya seperti eBGP, bukan eBGP. Asal semua bisa mendukung MPLS. Ya, kan jadi kan seperti switch saja di tengah-tengahnya ini. Nah, itu. Jadi, nah seperti ini. Jadinya nanti ya kalau ini semua mendukung MPLS, jadi ini sama ini cukup di-create BGP-nya di sini sama di sini aja. Jadi kalau kamu di sini, kamu cuma mendukung BGP-nya di sini. Kamu di sini, BGP di sini. Maka kalau di jalan MPLS, semuanya BGP-nya akan jalan. Atau yang jalan OSPF, ya toh, jalankan OSPF dulu, supaya BGP-nya bisa jalan, silakan apa. Ya. Ini klien side A, klien side B. Tuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di mikrotik? Tadi saya katakan mikrotik secara default dia tidak mendukung MPLS. Bukan tidak mendukung, fiturnya belum dipasang. Berarti nanti kalau kamu mau menggunakan mikrotik sebagai router MPLS, maka fitur MPLS-nya harus kamu pasang. Nah, masangnya di mana? Ya, kamu download dulu additional feature untuk MPLS. Ya, cara downloadnya gimana ya? Ini kamu masuk aja ke mikrotik. Ya, di sini di software di bagian download sesuaikan punyamu apa, ya toh? Punya ARM atau MISBE atau SMIP, ya toh? Nah, kamu download yang extra package ini. Nah, contoh saya tadi itu saya download yang ini extra package tapi punya yang stable ya, yang download yang stable aja. Punya saya kan router saya itu golongan HP mini, berarti saya download yang ini extra package yang ini. Ya, saya download. Nanti kalau setelah kamu download di sini kelihatan ya. Dalam package-nya isinya apa aja. Nah, ini adalah extra package-nya. Di dalamnya ada MPLS 647 ini. Ya, ada MPLS 647. Nanti ini kamu pindahkan ke root dari files di routermu. Geser aja nanti ini, dimasukkan ke routermu itu.
ya, ke files di router itu. Terus routernya kamu reboot, udah MPLS-nya sudah terinstall. Ya, caranya begitu. Jadi memang MPLS harus diinstal dulu package-nya. Oke ya, sekarang saya balik ke tadi. Nah, berarti fitur MPLS package-nya harus kamu install dulu. Cara installnya seperti tadi. Nanti di routing nanti akan ada MPLS, ada menu, di menu ada menu MPLS sendiri di menunya. Ya, tinggal kamu panggil, kamu isikan interface mana yang mendukung MPLS-nya, masuk sama keluarnya yang mana, ya silakan dipasang dulu interface-nya di LDP interface. Ya. Nanti di LDP setting-nya sini Anda isikan, Anda enable berarti MPLS-nya jalan. Nah, LSR ID ini seperti loopback yang saya jelaskan waktu BGP kemarin. Jadi kalian buat loopback dulu untuk router ID-nya. Ini kan LSR kan routernya tadi, router yang tengah-tengah itu. Gitu. Jadi ini Anda isi loopback router ID seperti yang saya jelaskan pada saat bikin BGP itu, pakai bridge itu, bridge ke aplikasi IP. Ya. Nah, nanti kalau Anda coba menggunakan traceroute, setelah connect Anda masuk ke terminalnya, ada traceroute dari router itu akan kelihatan labelnya dia create berapa dan dia pop berapa, swap berapa kelihatan semua di traceroute-nya. Gunakan fasilitas traceroute yang ada di MikroTik-nya itu akan kelihatan. Labelnya dia menggunakan label berapa. Ya. Itu. Jadi di MikroTik harus seperti itu. Nah, ini saya ambil dari wiki MikroTik Indonesia. Nah, sekarang untuk nyobain gimana? Nyobain kamu buat ini aja lah, base ya. Sama seperti kemarin ada 3 router, kasih router ID sendiri-sendiri, loopback-nya. Ini juga dari MikroTik Indonesia. Terus dari router ini masuk ke PC-mu atau masuk ke PC atau masuk ke router edge. Ya, ini adalah customer edge-nya. Ini PE-nya. Nanti ini salah satu ini ke PC-mu. Ini ke PC-nya orang lain. Nah, coba nanti di sini ini ada jalankan MPLS-nya. Ya. Yang penting adalah pertama kali sebelum kamu desain MPLS adalah secara routing layer 3 sudah connect dulu semua. Entah pakai BGP, entah pakai OSPF, entah pakai RIP, ya. Pokoknya semua routing layer 3 harus sudah connect dulu. Setelah sudah connected, sudah berjalan dengan benar, jalankan fitur MPLS-nya. Berarti nanti MPLS akan belajar dari routingnya itu, diambil dia buat label. Setelah dia buat label, dia punya tabel untuk label, nanti untuk paket berikutnya dia sudah tidak baca routing table. Dia baca table untuk MPLS-nya aja, table labelnya. Sehingga jauh lebih cepat. Pertama kali memang tidak. Pertama kali dia akan belajar, dia akan masukkan itu. Dia akan masukkan, oh kalau routing ke sini lewat sini ya, tak masukkan, tak kasih label ini, tak kasih label ini. Dia akan belajar sendiri. Sehingga labelnya ditentukan dia. Nah, tapi setelah nanti selesai, setelah dia establish, setelah dia konvergen, maka dia tidak baca routing table-nya, dia akan baca langsung ke tabel untuk labelnya. Ya. Kamu buat model ini boleh, atau model-model ini, ya sama. Nah, cuma ini networknya sama ya. Ini dibuat seperti, jadi ini seperti switch. Ini seperti switch. Ini 172.16.1 dan ini nomor 2. Jadi ini bisa ping ke sini, ini bisa ping ke sini. Seperti ini, jadi ini seperti switch. Selain tugas pertama tadi kan enggak. Ini kan masing-masing kan punya IP sendiri-sendiri semua. Nomornya kan beda-beda semua. Ya 10 10 21 10 1 10 3. Nah, itulah MPLS. Jadi tugas 1, tugas 2 silakan Anda pilih aja mau kepingin yang mana ya. Ini adalah fitur-fiturnya yang ada tentang MPLS-nya itu. Nah, di layer 2, lihat layer 2.5, header-nya itu ini, bisa banyak header. Ya. Oke.
Itu dulu yang bisa saya berikan sekarang tentang pengantar MPLS ini. Setelah itu kalian buat tugasnya, pilih aja salah satu, pilih salah satu aja. Nggak usah buat dua-dua. Kalau mau buat dua-dua sih nggak apa-apa. Nah, oke, itu dulu aja. Terima kasih. Ini saya stop dulu sekarang.